Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Calon Guru Gambar. Kali ini kita akan belajar atau mengajari anak-anak di jenjang pendidikan kelompok bermain. Nah, sekarang kita mulai saja. Daripada banyak ngobrol, saya bawakan ini bukan tempat penggorengan ini, tapi tempat krayon, biar memudahkan saja. Nah, begini biasanya itu anak-anak, mari kita mulai dengan mewarnai payung ya. Ambil warna merah, lalu digosok-gosok seperti Pak Guru begini ya. Nah, setelah itu kita gosok pelan-pelan teman-teman. Kalau bisa setelah mewarnai satu tahapan gini, biasanya saya sambil lihat-lihat keliling-keliling gitu, dari saya tengok dia bisa atau tidak. Kalau tidak, masih ketinggalan, saya tunggu. Jadi kita tidak boleh terburu-buru, kita harus sabar. Nah, ini kalau saya kerjakan sendiri ya paling 10 menit selesai ya. Tapi di pendidikan saya harus setengah jam lebih. Nah, ini sekarang kita lanjutkan lagi anak-anak, mengambil warna oranye ya. Kita tunjukkan. Ada yang tahu tidak warna oranye gitu. Dan kita tidak boleh malu ya. Menjadi seorang guru atau pendidik itu tidak boleh malu. Kita harus berani tampil. Walaupun kadang-kadang kan di kelas itu ada guru kelas, juga kadang-kadang ada wali murid. Karena namanya anak-anak, biasanya kalau ditinggal ibunya itu dia nangis. Makanya terus akhirnya ibunya ikut ke dalam. Walaupun sekolah menentukan kebijakan agar para wali murid itu di luar saja, tapi juga 1-2 anak itu masih ada yang masih rewel. Nah, setelah saya warnai 2 warna ini, saya bilang lagi, teman-teman, sudah selesai 2 ini warnanya. Nah, kita ambil warna ungu. Kadang saya juga pura-pura tanya gini, Pak Guru lo belum tahu warna ungu kalau bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, dari beberapa sekolahan yang menerapkan pembelajaran bahasa Inggris, ada yang bisa menjawab. Jadi ada yang bisa sudah, kalau ungu itu purple gitu. Jadi anak-anak itu ada yang sudah dikasih tahu oleh atau diajari di kelas tentang warna ungu, tentang pengetahuan tentang warna. Jadi bahasa Inggrisnya merah, kuning, hijau, ungu gitu. Kebanyakan mereka sudah hafal. Apalagi yang KB mendekati lulus, itu sudah lumayan. Nah, untuk selanjutnya kita sambil, saya biasanya gini, kalau sudah dapat payung gini, saya keliling lagi ke kelas. Saya lihat-lihat sambil memberikan motivasi, memberikan acungan jempol, atau ayo anak-anak kita semangat, ayo semangat gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi intinya dengan anak-anak itu. Kita tidak boleh diam saja, karena dengan kedekatan kita sama anak-anak, mereka akan lebih mudah, lebih senang dengan gurunya ya. Nah, ini untuk
pegangannya payung kita kasih warna hitam. Jadi memang mengajari anak kecil itu kita harus bisa mengambil hatinya. Beruntunglah bagi teman-teman yang mempunyai basic bercerita ya. Misalnya ada kemampuan bercerita gitu. Anak-anak semakin seneng. Jadi sambil mewarnai kadang-kadang kita bercerita. Siapa yang pernah pergi ke pantai gitu? Mesti anak-anak saya gitu. Nah, dengan beberapa pertanyaan dan mereka mau menjawab, itu mereka semakin senang, semakin bergairah. Jadi semakin suka untuk mewarnai atau mengerjakan tugas ini. Tapi kalau kita tidak ada komunikasi, anak-anak menjadi jenuh dan bosan dan merasa tidak tertantang. Nah, ini sekarang kita coba tadi warna pink, selanjutnya warna oranye ya. Nah, karena ini bidangnya kecil ya. Karena ukuran kertasnya ini folio atau F4. Kita bagi dua, itu ada garisnya. Biasanya anak-anak kelompok bermain itu tidak sampai penuh satu folio. Jadi cuma separuh saja itu mereka sudah jenuh. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan warna merah. Dan selama kita mewarnai, setiap pergantian warna itu kita selalu memberitahukan ke anak-anak. Misalnya, teman-teman, sekarang saatnya mengambil warna merah begitu. Ada yang tahu enggak warna merah gitu. Terus mereka selalu, karena dia sudah simpati ya dengan kita, sudah seneng, biasanya mereka memberi atau menjawab. Dan anak-anak itu juga kadang ada yang semaunya sendiri. Nah, untuk menghadapi anak yang semaunya sendiri, kita coba dengan pendekatan memberikan coba jangan warna itu, pakai ini gitu. Kalau mereka tetap tidak mau ya kita biarkan saja. Jadi tidak semua murid-murid itu mau dengan atau menurut dengan perintah kita. Ada yang sukanya mencoret-coret sendiri, bermain sendiri. Jadi dia menggambar juga, mewarnai juga, tapi semaunya. Jadi nggak ikut guru, dan itu ada. Nah, untuk yang begini itu saya tidak terlalu terlalu pusing gitu loh. Ya, saya sadari memang tidak semua orang itu, tidak semua anak itu punya kemampuan atau skill di bidang menggambar. Kadang-kadang ada yang di menggambarnya kurang bagus, tapi di bidang lain misalnya bercerita atau apa, dia pinter. Jadi kita tidak boleh menghakimi anak-anak itu kalau tidak bisa mewarnai, berarti dia itu tergolong anak yang tidak pintar gitu. Jangan. Jadi setiap individu mempunyai kelebihan atau mempunyai kepandaian sendiri-sendiri. Ya, memang tidak semua anak itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa gitu yang tidak menurut. Ini mungkin ini anak-anak kalau membuat garis lurus begini saja itu bisa.
itu mereka tidak kesulitan, jadi bisa menirukan. Jadi untuk membuat pasirnya anak-anak kita pakai warna coklat, sebelumnya kita garis dulu. Nah, mereka bisa, tidak akan menemui kesulitan. Jadi kalau cuma membuat garis lurus gitu bisa. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai bagian langit. Ini kita pakai abu-abu yang agak cerah ya. Kita beritahu juga nanti warna abu-abunya ketemu warna coklatnya juga harus kita putar-putar ya. Kita gosok-gosok, kita putar-putar, kita gosok-gosok, kita tabrak katanya teman-teman, supaya gradasinya atau pertemuannya, supaya pertemuan warna coklat dan abu-abunya bisa menyatu. Demikianlah teman-teman pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.